Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillahi wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Sahabat, rekan-rekan Tribuners yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita memasuki bulan yang dimuliakan oleh Allah dengan segala kebaikan yang ada di dalamnya. Ada spirit-spirit, kekuatan-kekuatan rohiyah, kekuatan kebatinan yang menumbuhkan kesadaran kita untuk bagaimana kita menjadi pribadi-pribadi yang selalu dermawan, selalu merendahkan diri kita, bahkan belajar untuk menjadi sosok yang ikhlas dalam beribadah di bulan Ramadan. Muqaddimah inilah yang menjadi tema kita di kesempatan hari ini, yaitu spirit kedermawanan dan spirit keikhlasan di dalam bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan amal kebaikan, dan kebaikan itu adalah ibadah yang dituntunkan oleh Allah untuk kita. Kalaulah kita berbicara tentang ibadah itu diantaranya adalah puasa. Di dalam puasa itu kita berlatih untuk menahan diri kita semata-mata karena Allah. Kita berlatih untuk merendahkan diri kita, menghilangkan kesombongan kita, sehingga kita mampu menjadi sosok yang selalu mendekatkan diri kita kepada Allah hanya karena dalam ibadah. Kalau ibadah puasa adalah ibadah yang selalu dilakukan seorang muslim dalam kegiatan tahunan, yaitu dengan menahan hawa nafsu, mengendalikan segala bentuk keburukan yang ada dalam hidupnya untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan semakin mendekatkan diri kepada Allah. Cuman ini tidak akan sempurna ibadah itu kalau tidak diiringi dengan kerendahan hati, kerendahan diri, atau kita sebut dengan keikhlasan. Banyak pemuka ilmuwan yang mengartikan ikhlas. Ikhlas itu seperti apa? Khalifah Umar bin Khattab misalnya, dia menyebutkan tidak ada yang bisa mendefinisikan ikhlas. Imam Al-Ghazali misalnya, tidak ada yang memberanikan diri untuk mengatakan ikhlas itu apa. Tetapi ikhlas ini sesuatu yang dihadirkan di saat kita beribadah, dan itu dengan ketersengajaan, semata-mata hanya karena kita ingin ketaatan kepada Allah. Ihdarul qalbi ala wajhil qasdi wat ta'ah. Jadi menghadirkan hati kita semata-mata karena kita ini sadar, kita ini ingin kebaikan yang Allah turunkan, dan itu dilakukan hanya karena ketaatan kita kepada Allah. Dalam firman Allah misalnya disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan sekali-kali tidaklah kalian itu diperintahkan kecuali hanyalah menghambakan diri kepada Allah, yaitu ibadah kepada Allah dalam keadaan mukhlishina lahuddin, dalam keadaan ikhlas. Makanya kalau ini puasa, ini ibadah yang dilakukan selama bulan puasa, menuntut kita untuk berjiwa ikhlas, menuntut jiwa, roh, spirit kita dengan sekarat keikhlasan untuk kita lakukan. Maka sebenarnya keikhlasan itu adalah bentuk hati kita menunduk, raga kita melemah. Semua yang kita miliki kita kembalikan kepada Allah. Tidak ada kekuatan lain kecuali hanyalah al-quwah al-ilahiyah, kecuali hanyalah kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Itulah esensi kekuatan yang membangkitkan diri kita untuk mampu memaknai Ramadan ini lebih baik, yaitu dengan spirit merendahkan diri kita, spirit untuk menjaga keikhlasan dalam setiap amal kebaikan kita. Sahabat Tribuners dimanapun berada,
Ketika kita berbicara tentang ikhlas, orang dilatih untuk ikhlas selama beribadah di bulan Ramadan. Dia sahur, ibunya harus bangun pagi. Biasanya bangun menjelang subuh, sekarang diminta bangun jam 2 malam. Ketika bangun jam 2 malam mungkin mata masih lelah. Masih harus bertanggung jawab memasak, membersihkan apa yang berantakan, menghidupkan apa yang sebelumnya dimatikan, membuat makanan, membuat minuman, lalu membangunkan keluarganya. Ini jihad, membutuhkan keikhlasan, membutuhkan kerendahan diri, menghargai ini adalah amaliyah ibadah, ini perbuatan yang berhubungan dengan ketundukan diri kita kepada Allah, hanya karena mengabdi kepada Allah. Semoga dengan sahur yang dilakukan, itu menumbuhkan semangat kita untuk semakin lebih baik. Lalu kemudian kita, ketika adzan berkumandang, kita sholat. Sholat berjamaah, sholat 5 waktu, sholat sunnah muakkad, atau sholat-sholat sunnah yang lainnya, sholat duha dan seterusnya. Ini membutuhkan kerendahan diri, membutuhkan kepasrahan diri, dan membutuhkan jiwa yang ikhlas. Semata-mata ini dilakukan hanya karena Allah. Boleh jadi kita melepas harta kita. Boleh jadi kita berbuat sesuatu dengan melepas tenaga kita. Boleh jadi kita mengeluarkan sesuatu dengan menghilangkan pikiran kita. Coba bayangkan ketika kita beriktikaf, ketika kita salat, ketika kita mengeluarkan zakat. Ini bentuk pelajaran yang mengajarkan kita ini dilatih untuk ikhlas. Tapi apakah ada yang bisa mengukur keikhlasan? Enggak ada. Yang tahu keikhlasan itu hanya kita. Apakah kita ini sholat dengan menghadirkan hati kita semata-mata taat kepada Allah? Atau ketika kita sholat ini, kita berangkat dari keterpaksaan. Enggak enak kalau tidak berangkat ke masjid, karena kita ini posisinya ketua takmir. Enggak enak kalau tidak berangkat ke masjid, karena ini ada mertua, ada orang tua, ada kakak, ada adik, dan seterusnya. Sosok pribadi yang semakin baik dalam ibadahnya ketika di bulan Ramadan adalah sosok pribadi yang menanamkan jiwa kesadaran kalau dirinya belajar untuk menjadi sosok yang ikhlas. Maka kenapa kita katakan dalam tema ini spirit untuk menata diri kita menjadi jiwa yang ikhlas, pribadi yang mukhlis? Mengapa kita diajarkan untuk memiliki spirit, merendahkan hati kita, merendahkan diri kita? Karena dalam ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan, ibadah ini menata hati kita, menata jiwa kita, menata kepribadian kita. Kalau yang kita lakukan itu bukan untuk apa-apa, semata-mata karena Allah. Jadi kita bangun di malam hari karena Allah, kita ibadah sholat berjamaah karena Allah, kita sholat sunnah karena Allah, kita menahan amarah, menahan emosi, menahan kedengkian, keirian karena Allah. Kita berbagi dengan infak, sedekah, bahkan zakat. Bukan ada kerugian di dalamnya, tapi karena kita ingin ini semata-mata kita hadirkan karena wujud keikhlasan hati kita kepada Allah. Itulah makna kalimat yang tadi kita angkat di dalam kalimat-kalimat Allah. Dan tidak ada yang diperintahkan, wa ma umiru illa liya'budullaha, kecuali hanyalah untuk menghambakan diri kepada Allah. Kalau ibadah ini adalah ibadah puasa, maka kita diminta untuk dalam keadaan mukhlisin, dalam keadaan ikhlas. Berarti hati, ketaatan, ketundukan, kerendahan dilakukan semata-mata karena Allah. Mari kita introspeksi. Sahabat Tribuners, sudahkah kita belajar ikhlas? Sudahkah kita melatih diri kita, batin kita untuk menjadi ikhlas? Apakah Ramadan ketika berlalu keikhlasan kita hilang? Nggak mau lagi berbagi, nggak mau lagi sholat berjamaah, tidak mau lagi dia peduli kepada orang-orang yang tidak mampu, tidak mau lagi dia menyendiri beriktikaf, berintrospeksi diri dalam hidupnya? Tentunya tidak. Ramadan dengan spirit ketundukan, spirit kerendahan diri, spirit keikhlasan, menata hati kita untuk semakin lebih tebal keimanan dan ketakwaan kita, sehingga Ramadan di tahun-tahun berikutnya, amaliyah kita di tahun-tahun berikutnya, seiring perjalanan waktu dari Ramadan ke Ramadan, ini menjadikan amalan-amalan yang semakin meningkat dan semakin jauh lebih baik dari yang sebelumnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.